881 datang untuk meminta maaf. Novia Xiao memandang Fernandi Mu dan berkata dengan ekspresi jelek, "Fernandi, kamu." Meskipun sikap Fernandi Mu terhadap Novia Xiao tidak baik, dia pada dasarnya tidak memperhatikannya. Bagi Fernandi Mu, dia juga seorang yang lebih tua, dan Fernandi Mu begitu sinis dan sarkasme di depannya, dan ini membuat dia merasa sedikit tidak nyaman. Novia Xiao menoleh untuk melihat Kelvin Mu, mengharapkan Kelvin Mu untuk membantunya mengucapkan beberapa patah kata. Pada saat ini, bagaimana Kelvin Mu bisa berbicara untuknya? Selesaikan masalah yang kamu buat sendiri. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, keluarlah dari keluargamu. Kelvin Mu berbalik ke atas setelah mengatakan ini. Kelvin Mu naik ke atas, Fernandi Mu juga berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan merapikan bajunya, dengan senyum mengejek di mulutnya, "Aku benar-benar mengagumi keberanian kamu. Sampai sekarang, masih tidak bisa membedakan masalah serius, dan berani memprovokasi Amanda. Kamu tidak melihat kakek dan ayahku saja tidak berani memprovokasi dia." Meskipun Kelvin Mu tampaknya memiliki hati nurani yang bersih, dan dia seperti tidak merasa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Tapi dia masih memiliki hati nurani yang bersalah. Jika tidak, pada hari Amanda Mu menjadi direktur perusahaanmu, dia akan langsung pergi ke Amanda Mu. Hanya Novia Xiao yang sebodoh babi, dan berani memprovokasi dia. Telepon Fernandi Mu berdering lagi. Dia baru akan menjawab panggilan itu, seketika mendengar Novia Xiao berkata, "Aku hanya ingin mendapatkan keadilan untuk Siska, dia yang membunuh Siska." Suara Novia Xiao sedikit serak karena emosinya, dan matanya penuh dendam. Gerakan tangan Fernandi Mu berhenti, menatap Novia Xiao dengan ragu. Kebencian Novia Xiao terhadap Amanda Mu membuat Fernandi Mu merasa luar biasa. Fernandi Mu merasa bahwa Novia Xiao benar-benar putus asa. Dia mencibir, "Aku rasa, aku seharusnya meminta ayah untuk membawa kamu ke rumah sakit jiwa." Dia mematikan telepon dan menatap Novia Xiao dengan wajah dingin, "Bagaimana Siska meninggal, aku tahu lebih baik daripada siapapun. Jika kamu tidak ingin hidup lagi, terserah kamu. Tapi jangan menyeret keluargamu ke dalam permasalahan ini, jangan seret perusahaanmu ke dalam masalah." Fernandi Mu berbalik, dan memikirkan sesuatu lagi, dan tiba-tiba berjalan ke arah Novia Xiao dengan agresif. Novia Xiao memandang Fernandi Mu dengan ketakutan, "Apa yang akan kamu lakukan?" Ekspresi Fernandi Mu sangat jelek, dan Novia Xiao tidak bisa menahan diri mengambil langkah kecil untuk mundur. "Pergi ke Amanda dengan aku, dan minta maaf langsung ke dia." Fernandi Mu meraih lengan Novia Xiao, membawanya dan berjalan keluar. Novia Xiao menggelengkan kepalanya berulang kali, "Aku tidak akan pergi. Dialah yang membunuh Siska, aku tidak melakukan kesalahan." Fernandi Mu mengabaikannya sama sekali. Dia awalnya ingin Novia Xiao introspeksi diri dan pergi ke Amanda Mu untuk mengakui kesalahannya. Tetapi melihat Novia Xiao seperti ini, dia tahu bahwa Novia Xiao tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menemui Amanda Mu untuk meminta maaf. Novia Xiao melihat bahwa Fernandi Mu mengabaikannya dan mulai melawan. Dia menaruh perhatian besar pada tubuh, jika dilihat dari umur dan lagi tubuh lemahnya, benar tidak bisa melawan dengan Fernandi Mu. Fernandi Mu memaksanya masuk ke mobil, lalu masuk ke mobil dan menjatuhkan kunci pengaman, dan pergi ke perusahaanmu. Novia Xiao mencoba membuka pintu sambil memegangi pegangan pintu mobil. Setelah menyadari bahwa pintu mobil tidak dapat dibuka, Novia Xiao berteriak histeris pada Fernandi Mu, "Biarkan aku keluar dari mobil. Aku tidak mau pergi." Di keluargamu, pemikiran Novia Xiao yang mengakar untuk menyenangkan setiap keluargamu kecuali Amanda Mu. Tanpa sadar,
Bahkan jika dia marah dengan Fernandi Mu, dia hanya berani berteriak padanya, dan tidak berani melakukan apapun. Berteriak pada Fernandi Mu sudah menjadi batas yang bisa dia lakukan. 882 mewakili kamu sampaikan pesan. Fernandi Mu jengkel mendengarnya, menoleh dan menatap Novia Xiao dengan dingin, diam. Wajah Novia Xiao menjadi kaku, dan dia menundukkan kepalanya ketakutan, dan akhirnya menutup mulutnya. Kali ini, masalah yang ada karena Novia Xiao yang menyebabkannya, dia tidak menyadari kesalahannya, dan dia tampak tidak menyesal. Fernandi Mu memandangnya seperti ini dan menjadi semakin jijik. Dia menatap lurus ke depan dan mengemudikan mobil dengan baik, dan dia berbicara kepada Novia Xiao. Apa identitas kamu dan apa yang harus dilakukan, kamu seharusnya menimbangnya dengan hati-hati. Jangan berpikir bahwa ayahku benar-benar melindungi kamu dengan sepenuh hati. Kamu menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya daripada aku, orang seperti apa dia, kamu lebih tahu daripada aku. Kata-kata Fernandi Mu berisi peringatan yang kuat. Novia Xiao menekan bibirnya dengan erat, menatap lututnya dengan rasa malu. Tangannya menggenggam sabuk pengaman tanpa sadar. Fernandi Mu benar, Novia Xiao dan Kelvin Mu telah bersama selama hampir 30 tahun. Dia sangat mengenal Kelvin Mu lebih baik daripada siapapun. Ketika pertama kali menikah dengan Kelvin Mu tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan istrinya. Novia Xiao muda dan cantik dan mencintainya sepenuh hati, yang memberinya banyak kenyamanan. Kelvin Mu juga sangat menyukai Novia Xiao. Hanya suka saja seperti itu. Tidak semua orang tahu apa itu cinta. Tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan dan kegembiraan cinta. Novia Xiao tidak ragu, kalau Kelvin Mu akan meninggalkannya saat diperlukan. Memikirkan hal ini, Novia Xiao hanya merasa bahwa hawa dingin yang dalam datang dari lubuk hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk meraih dan memeluk tangannya. Segera, dia berkata dengan suara kecil, aku mengerti. Fernandi Mu mendengar jawaban Novia Xiao, dan kemudian menunjukkan ekspresi puas. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di depan gedung perusahaanmu. Fernandi Mu berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu sendiri yang telepon Amanda. Kalimat ini tentu saja ditujukan kepada Novia Xiao. Novia Xiao mengeluarkan ponselnya dan menelepon Amanda Mu. Fernandi Mu menatap Novia Xiao dari kaca spion yang sesan menelepon. Setelah panggilan itu dibuat, Novia Xiao menunggu Amanda Mu untuk menjawab panggilan itu. Namun, Amanda Mu tidak menjawab panggilan sampai panggilan itu secara otomatis ditutup. Dia tidak menjawab panggilan aku. Novia Xiao mengangkat kepalanya dan memandang Fernandi Mu, suaranya sedikit hening. Fernandi Mu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Amanda Mu. Pada saat ini, Amanda Mu sedang mendengarkan laporan dari bawahannya. Mendengar telepon seluler Amanda Mu berdering, bawahan yang melapor ke pekerjaan itu secara sadar diam, dan tidak melanjutkan. Dia tahu rencana perjalanan Fernandi Mu dengan baik, dan berdasarkan perhitungan waktu, Fernandi Mu seharusnya telah kembali ke kota J. Tapi dia baru meneleponnya sekarang. Ini menunjukkan bahwa Fernandi Mu telah mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut. Panggilan telepon kepadanya saat ini mungkin membawa Novia Xiao untuk meminta maaf. Novia Xiao telah berada di keluarga Mu selama bertahun-tahun, dan berpikir bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk keluarga Mu. Seperti yang diketahui semua orang, tidak ada yang memperlakukannya dengan tulus. Fernandi Mu juga tidak punya hubungan baik dengan dia. Ketika terjadi kesalahan, dia tentu saja tidak akan mempertimbangkan pikiran Novia Xiao, dan pasti akan membawanya ke Amanda Mu untuk meminta maaf.
Amandamu mengangkat telepon dan menyerahkannya kepada Donisi. Panggilan dari kakak tertuaku. Tolong bantu aku jawab. Tanpa kata-kata Amandamu, Donisi mengerti artinya. Dia menjawab telepon untuk Amandamu. Halo, maaf, kamu ada urusan apa mencari direkturmu? Direkturmu sedang rapat sekarang, aku adalah asistennya, dan aku bisa memberitahu dia jika ada sesuatu. 883 Masalah keluarga. Fernandimu menelepon, dan ketika dia mendengar panggilan itu terhubung, ada sukacita di hatinya. Tetapi ketika mendengar suara itu, menyadari bahwa itu bukan Amandamu yang menjawab. Dia tampak agak jelek, tetapi nadanya masih sangat sopan. Lalu kapan pertemuan Amanda akan berakhir? Fernandimu membawa Novia Xiao untuk datang dan meminta maaf kepada Amandamu. Tentu saja, tidak mungkin untuk memberitahu Donisi tentang hal semacam ini dan membiarkan Donisi menyampaikannya kepadanya. Lagi pula, ini dianggap masalah keluarga. Masalah keluarga seharusnya tidak diekspos. Ide Fernandimu adalah mengajak Novia Xiao dan Amandamu untuk bertemu, dan mereka bertiga akan menjelaskannya secara langsung. Tidak pasti kapan selesai, direkturmu akhir-akhir ini sangat sibuk. Donisi berkata Amandamu sangat sibuk, dan secara tidak langsung memberitahu Fernandimu bahwa Amandamu tidak ingin melihat mereka. Sungguh, tidak peduli seberapa sibuknya, masih harus makan. Kamu memberitahu Amanda bahwa aku di sini menunggunya pergi makan malam bersama di malam hari. Fernandimu selesai bicara, tanpa memberi Donisi kesempatan untuk berbicara, dan berkata, selamat tinggal. Dia segera menutup telepon. Dia hanya melemparkan telepon ke samping, dan mengulurkan tangannya untuk memegang rambutnya sendiri. Novia Xiao mendengar apa yang baru saja dia katakan dengan jelas, dan dia bertanya, Amanda tidak ingin bertemu kita. Kamu pikir dia orang yang bisa kamu temui sesuka hati? Fernandimu kesal ketika dia melihat Novia Xiao sekarang, dan nadanya tentu saja tidak mungkin menjadi lebih baik. Novia Xiao menunduk, memandang ke samping, dan berhenti berbicara. Fernandimu dibesarkan oleh Omarmu, dan dalam penanganan terhadap orang masih tidak buruk. Meskipun Omarmu tidak lagi di sana, Fernandimu akan menjadi laki-laki. Meskipun perusahaan dalam resesi, mengandalkan kontak Omarmu, masih ada beberapa mitra tetap untuk mempertahankan operasi. Meskipun kadang-kadang dia perlu meminta bantuan dengan suara rendah, itu untuk perusahaan dan dia bisa menanggungnya. Amandamu memperlakukan keluargamu dan lainnya dengan acuh tak acuh, dan sikapnya terhadap Fernandimu cukup bagus dibandingkan dengan itu. Mengenai ini, Fernandimu masih memiliki sedikit perhitungan di dalam hatinya. Dia juga tahu orang seperti apa Amandamu itu. Dia bukan orang yang kejam, jika dia dapat mempertahankan hubungan dengannya. Pada waktunya, dia mungkin masih membiarkan Amandamu menarik perusahaanmu. Tapi kali ini Novia Xiao membuat masalah, dan Amandamu bahkan tidak memberinya muka. Fernandimu semakin dia memikirkannya semakin merasa marah. Dia menyipit pada Novia Xiao di kaca spion, dan mulai bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengannya setelah insiden itu selesai. Setelah bekerja, Amandamu pergi keluar dari tempat parkir dan memberikan perhatian khusus ke pinggir jalan. Benar saja, melihat mobil Fernandimu. Dia tahu bahwa Fernandimu tidak akan menyerah dengan mudah. Donisi membantunya mengemudikan mobil, mengikuti garis pandang Amandamu, dan melambat. Amandamu kembali menatap Donisi dan berkata, berhenti. Donisi menghentikan mobil dan turun bersama Amandamu. Fernandimu telah memperhatikan situasi di sekitarnya, dan waspada untuk tidak kehilangan Amandamu. Jadi, dia dengan cepat menemukan Amandamu berdiri di sisi jalan. Dia dengan cepat mengendarai mobil ke sisi Amandamu.
Amanda, Fernandi Mu keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya, berseri-seri dengan gembira. Ekspresi Amanda Mu dingin, matanya dari Novia Xiao yang mengikutinya, dan dia memanggil dengan datar, "Kakak." Fernandi Mu mencoba menyapanya, "Baru saja pulang kerja ya?" "Ya." Amanda Mu hanya mengangguk lemah, tidak menyebutkan akuisisi perusahaanmu. Fernandi Mu juga secara cerdik tidak menyebutkannya. "Kenapa tidak menemukan tempat untuk makan malam bersama? Kita sudah lama tidak makan bersama." "Baiklah." Fernandi Mu membeku sesaat, dia tidak menyangka Amanda Mu setuju begitu saja. 884 tidak berhak untuk kehilangan kesabaran. Fernandi Mu memilih restoran terdekat dan makan malam bersama Amanda Mu. Amanda Mu dan Donisi duduk bersama, Fernandi Mu dan Novia Xiao duduk bersama. Novia Xiao tahu bahwa ini bukan saatnya baginya untuk berbicara lebih banyak, jadi dia duduk diam saja. Bahkan jika dia berbicara, dia mungkin akan memprovokasi Fernandi Mu. "Amanda, apa yang ingin kamu makan? Lihatlah sesuatu." Fernandi Mu tersenyum dan memberikan menu kepada Amanda Mu. Amanda Mu mengambil menu dan membalik 2 halaman, lalu menyerahkan menu kepada Donisi. Ekspresi Fernandi Mu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Donisi melirik Amanda Mu dan melihat ekspresinya dengan acuh tak acuh, jadi dia mengambil menu dan mulai memesan. Identitasnya saat ini adalah asisten Amanda Mu, sering memesan waktu jam kerja untuk Amanda Mu, dan dia tentu tahu selera Amanda Mu. Donisi memesan beberapa hidangan sesuai dengan selera Amanda Mu. Perilaku Amanda Mu hanya untuk menjadi sangat produktif. Fernandi Mu mengundangnya untuk makan malam. Dia tidak memesan makanan sendiri, tetapi meminta asisten pendamping untuk memesannya. Ini tidak menempatkan Fernandi Mu di matanya, dan tidak menghargai Fernandi Mu. Jangankan Fernandi Mu, bahkan Novia Xiao dapat melihat niatnya dengan jelas. Novia Xiao mengintip Fernandi Mu dan melihat bahwa Fernandi Mu hanya memiliki wajah hijau dan tidak mengeluarkan suara, jadi dia harus tetap diam. "Tuan Mu, aku sudah siap." Donisi membalikkan tubuhnya sedikit dan menyerahkan menu kepada Fernandi Mu. Meskipun Fernandi Mu merasa sedikit tidak puas dengan perilaku Amanda Mu, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia di sini hari ini untuk mengemis, dan dia tidak punya hak untuk kehilangan kesabaran. Meskipun Donisi hanya asisten khusus, itu berbeda dari asisten khusus biasa. Dia telah mengikuti Ricky Mo selama bertahun-tahun, tetapi reputasinya tidak bisa dibandingkan dengan elit industri. Dengan status asisten khusus Ricky Mo, semua orang di industri ini sangat menghormati Donisi. Fernandi Mu tidak senang. Dia tidak bisa menggunakan Amanda Mu atau menggunakan Donisi, dia hanya bisa menahan diri. Karena itu, ketidakpuasannya dengan Novia Xiao bahkan lebih dalam. Jika bukan karena Novia Xiao, dia tidak akan datang ke sini untuk menerima kemarahan ini. Fernandi Mu tersenyum dan mengambil menu, "Oke." Setelah memesan beberapa hidangan, ia menyerahkan menu langsung ke pelayan tanpa memberi Novia Xiao wajah apapun. Amanda Mu melihat semua ini di matanya, dia sangat tidak tahu, Fernandi Mu melakukannya dengan sengaja. Dia minum air dengan tenang, dan tidak bermaksud mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia ingin melihat, Fernandi Mu membawa Novia Xiao untuk menemuinya, dan bagaimana cara memohon padanya. Sikap Amanda Mu datar, dan Fernandi Mu juga sedikit tidak pasti. Dia menoleh dan melirik Novia Xiao, memberi isyarat dengan mata padanya untuk berbicara. Amanda Mu berperilaku terlalu dingin. Jika dia berbicara lebih dulu, itu tidak akan terlihat bagus jika Amanda Mu langsung menyelamatkannya. Lebih baik membiarkan Novia Xiao berbicara terlebih dahulu. Novia Xiao mengerti, dia menelan ludah, memandang Amanda Mu,
dan memanggil ringan, Amanda. Amanda Mu mengangkat kepalanya untuk melihat Novia Xiao, dengan ekspresi tenang, dan memberi isyarat bahwa Novia Xiao ingin mengatakan sesuatu. Ekspresinya terlalu acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada kamu, bisakah kamu membiarkan asisten kamu keluar sebentar? Novia Xiao menatap Donisi dengan dilema. Donisi tampaknya tidak melihat ekspresi Novia Xiao, duduk di sana tanpa bergerak, tanpa niat untuk pergi. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan, apa hubungannya dengan asisten aku? Amanda Mu memandang Novia Xiao dengan acuh tak acuh, tanpa jejak suhu di matanya. 885 menunggu hancur bersama perusahaanmu. Novia Xiao diblokir oleh kata-kata Amanda Mu, dan tiba-tiba tersedak. Terakhir kali melihat Amanda Mu ketika dia meminta Amanda Mu untuk bertemu di sebuah kedai kopi dan memprovokasi dia di depannya. Pada saat itu, Novia Xiao sombong, tenggelam dalam kegembiraan akhirnya meraih Amanda Mu. Tetapi beberapa hari kemudian, dia datang untuk meminta maaf kepada Amanda Mu dengan suara rendah. Novia Xiao terdiam dengan ekspresi jelek. Amanda Mu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, apakah tidak ada yang perlu dikatakan? Mengapa kamu tidak mengatakannya? Biarkan Novia Xiao meminta maaf kepada Amanda Mu. Novia Xiao sudah merencanakan untuk meminta maaf setelah menimbangnya di dalam hatinya. Namun, ada Donisi di tempat itu. Bagi Novia Xiao, Donisi adalah orang luar, dan dia tidak ingin kehilangan muka di depan orang luar. Novia Xiao masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, pintu pelayan mengetuk keluar. Segera, pelayan datang dan menyajikan hidangan. Amanda Mu telah bekerja keras dalam beberapa hari terakhir. Ketika dia melihat makanan, dia benar-benar merasa sedikit lapar. Semuanya makan, aku sudah lapar. Amanda Mu mengambil sumpit dan mulai makan. Melihat ini, Donisi sedikit mengangguk pada Fernandi Mu, mengambil sumpitnya dan mulai makan, dia tidak sungkan sama sekali. Amanda Mu setuju untuk datang dan makan malam dengan Fernandi Mu kali ini, bukan hanya untuk menerima permintaan maaf mereka, tetapi ingin mengambil kesempatan untuk membiarkan mereka memahami satu hal. Dia ingin mereka mengerti bahwa dia tidak pernah membiarkan mereka karena nama keluarganya Mu. Itu hanya karena dia tidak melakukannya. Dia berhati lembut, tetapi jika dia melakukannya, dia pasti akan memukul hidup mereka. Dia tidak menerimanya dengan mudah, begitu dia mengambilnya, tidak mudah untuk mengeksposnya. Fernandi Mu dan Novia Xiao saling memandang, tak satu pun dari mereka menggerakkan sumpit mereka. Tapi hanya Amanda Mu dan Donisi yang bisa makan dengan sangat nyaman. Mengundang aku untuk makan, tetapi kamu tidak memakannya sendiri. Amanda Mu menatap Fernandi Mu. Fernandi Mu tertawa dan berkata, makan, aku juga akan makan. Amanda Mu melengkung sudut bibirnya sangat dangkal, mengungkapkan senyum yang tidak mencolok. Sementara Amanda Mu menundukkan kepalanya untuk minum sup, Fernandi Mu memiringkan kepalanya ke telinga Novia Xiao dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar dua orang, kamu mau bicara atau tidak? Jika kamu masih tidak bisa menahan wajahnya untuk meminta maaf, tunggulah. Mari kita selesaikan dengan perusahaanmu. Suara Fernandi Mu rendah, dan itu terdengar agak keras. Novia Xiao mengepalkan tangannya tanpa sadar. Dia menstabilkan pikirannya, dan berkata seolah-olah akhirnya mengambil keputusan, Amanda, apa yang terjadi sebelumnya, aku yang salah. Jika kamu marah dengan aku karena apa yang terjadi sebelumnya, biarkan aku yang menanggungnya, kamu jangan menaruhnya ke perusahaanmu. Dia mengatakan semuanya dalam satu napas. Amanda Mu mendengarkannya, perlahan meletakkan sumpitnya, dan menatap Novia Xiao dengan ekspresi dingin.
Dia menatap Novia Xiao selama beberapa detik, lalu bertanya, kamu pikir aku marah dengan kamu? Novia Xiao menatap Amanda Mu dengan tatapan kosong, dia tidak tahu mengapa Amanda Mu menanyakan itu. Amanda Mu mencibir dan menoleh untuk memandang Fernandi Mu, kakak, apakah kamu mengira aku marah? Fernandi Mu tidak tahu apa yang dipikirkan Amanda Mu sejak awal, dan dia tidak berani berbicara dengan mudah. Amanda Mu berkata dengan ringan, aku tidak marah. Untuk akuisisi perusahaanmu, masalah ini telah dimasukkan dalam agenda. Staf proyek ini juga telah membayar banyak untuk ini. Mereka mengerjakan proyek dengan sangat serius, bukan karena aku marah lalu ingin mengakuisisi perusahaanmu. Kalian sudah salah paham. Selanjutnya bab 886 dia mengambil inisiatif untuk menemui aku.